Prabowo akan luncurkan 3 program penting selama bulan Juli 2025. 9.700 siswa disebut siap ikuti sekolah rakyat. Bantuan sosial adaptif untuk banjir dan bencana alam. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam akan memberikan sejumlah informasi, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa bersama saya Tia Radianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama. Usai mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraan. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Brasil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Setelah menghadiri KTT BRICS ke-17 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Brazil, Brasilia, pada Senin 7 Juli 2025. Prabowo berangkat dari Galeão Airbase sekitar pukul 13.50 waktu setempat menggunakan pesawat kenegaraan bersama rombongan terbatas. Selama KTT BRICS, para pemimpin dunia membahas sejumlah isu global strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, hingga peran negara-negara Global South dalam reformasi tata kelola internasional. Keterlibatan aktif Indonesia menunjukkan komitmennya dalam berbagai isu global penting. Sementara itu di Brasilia, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva selama 2 hari. Pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo tampil di barisan depan dalam foto resmi KTT BRICS 2025 berdampingan dengan para pemimpin dunia. Momen ini menegaskan peran strategis Indonesia di panggung global sebagai anggota baru BRICS. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat. Foto tersebut melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota, mitra, dan pihak eksternal yang terlibat dalam forum strategis ini. Momen ini juga menjadi sorotan publik internasional ketika Prabowo terlihat akrab berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Suasana hangat penuh senyuman dan saling sapa menandai eratnya solidaritas antar negara di kawasan selatan global yang tergabung dalam BRICS. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam barisan utama mencerminkan posisi strategis negara dalam kancah global. Kehadiran Prabowo di forum ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional, termasuk lingkungan, kesehatan global, dan tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan menyambut Indonesia Emas 2045. 3 program tersebut nantinya akan diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program pengentas kemiskinan di sepanjang bulan Juli 2025. Program pertama tersebut merupakan peluncuran sekolah rakyat yang berisikan ratusan anak-anak dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat ini seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh oleh negara seperti asrama dan makan 3 kali sehari untuk para siswa. Sedangkan program kedua yakni program cek kesehatan gratis untuk para siswa yang akan menyasar ke seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Cek kesehatan gratis seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah,
pemeriksaan screening TBC, dan pemeriksaan kejiwaan. Setelah itu program ketiga berupa peluncuran sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat akan di-launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, ya, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di-launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten, dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka Rakernas PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia tahun 2025 di Jakarta pada 7 Juli 2025. Dalam sambutannya, Wapres mendorong agar Rakernas menghasilkan program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Organisasi kemasyarakatan seperti PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia diharapkan jadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga nilai budaya dan persatuan serta dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka Rapat Kerja Nasional PSBI tahun 2025 di Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Dalam sambutannya, Gibran mengapresiasi peran PSBI dalam menjaga budaya leluhur dan mempererat persatuan bangsa. Ia pun mendorong agar Rakernas menghasilkan program-programnya yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu. Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam organisasi seperti PSBI agar tetap relevan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dari DPR yang menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna ini beragendakan penyampaian pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang rencana strategis DPR tahun 2025 hingga 2029. DPR menggelar sidang paripurna ke-23 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurizal. Sidang paripurna tersebut membahas penyampaian pandangan fraksi DPR terkait RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2024 dan pembahasan rancangan peraturan DPR tentang rencana strategis DPR tahun 2025 hingga 2029. Adapun anggota yang hadir sebanyak 316 dari 580 anggota parlemen yang terdiri dari seluruh fraksi-fraksi. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 2 Juli 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan DPR RI tentang rencana strategis DPR RI tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR, Adis Kadir merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu untuk merumuskan strategi keuangan yang kuat dalam menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali. Tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh
pemerintah Amerika Serikat yang hari ini kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%. Ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Dan Hasan menyatakan bahwa pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk menegosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan, dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan. Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1, itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima
nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR. Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri LH siap tindak tegas pelanggaran lingkungan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Informasi kami lanjutkan dari Kementerian Sosial yang terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat yang akan beroperasi pada 14 Juli 2025 pada tahap pertama yang dilaksanakan di 100 titik dengan 63 diantaranya telah siap secara sarana dan prasarana. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan persiapan program sekolah rakyat tahap pertama terus dimatangkan untuk beroperasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul menyatakan sebanyak 63 titik sekolah sudah siap secara sarana dan prasarana, sementara 37 titik lainnya ditargetkan siap beroperasi sebelum akhir Juli. Gus Ipul menyebut seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di 100 titik sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Dengan total 9.700 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Ya, jadi sekolah rakyat sekali lagi saya sampaikan ya, kita terus melakukan persiapan untuk tanggal 14 Juli. Yang sudah siap secara sarana prasarana itu di 63 titik. Sarprasnya sudah siap untuk tanggal 14. Nah, sisanya 37 titik lagi, insya Allah akhir bulan Juli akan mulai proses pembelajaran. Tetapi seluruh murid, guru di 100 titik itu sudah siap semua. Jumlah siswanya di 100 titik itu ada sekitar 9.700 siswa. Ada 1.500 lebih guru dan ada sekitar 2.000-an lebih tenaga kependidikan. Ini yang akan siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini. Nah, sedangkan yang tahap kedua, kami bersama tim, bersama Kemenaker juga mempersiapkan 100 titik berikutnya. Ya, sekarang lagi proses survei lapangan oleh Kementerian PU, di titik-titik mana saja dari yang diusulkan itu bisa dinyatakan layak. Kalau sudah dinyatakan layak, PU akan menentukan jumlah rombelnya, mereka melakukan renovasi, kami melakukan rekrutmen guru dan rekrutmen murid. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Pemerintah akan membuka 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, salah satunya berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dilakukan guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau infrastruktur sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan. Ia menjelaskan tahapan penyediaan infrastruktur program Presiden Prabowo Subianto dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama menuntaskan sarana pendidikan untuk 100 sekolah pertama dengan target dituntaskan akhir Juli 2025. Kementerian Pekerjaan Umum membagi tahap pertama ke dalam 3 proses pengerjaan, yakni tahap 1A, B, dan C.
Tahap 1A dan 1B atau untuk 60 lebih sekolah ditargetkan rampung akhir pekan ini, sedangkan tahap 1C maksimal akhir Juli. Tahap 1 secara nasional, 1A, 1B, 1C itu cuma Juli. Tapi kita bagi 3, 1A itu selesai mungkin pertengahan Juli depan, sudah selesai. Secara average itu 93% plus lah ya. Lebih kan ya, 98%. Dan itu ada sekitar 60 lokasi, 63 lokasi. Saya masuk ke tahap B. Di tahap 1 itu ada 24 provinsi, bukan di Jawa doang, enggak ada yang di Jawa, enggak ada di Jawa saja, enggak ada. Dan itu enggak boleh lah. Kalau kita membangun untuk rakyat Indonesia dan di Sabang dan Merauke. Sama, tahap 2 juga sama, di Sabang dan Merauke enggak ada kita bilang Jawa tok, enggak. Dodi mengaku percepatan penuntasan pengerjaan infrastruktur sekolah rakyat pada tahap pertama ini murni demi mempersiapkan anak didik agar dapat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mendorong Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI untuk membentuk Migran Center. Dalam pertemuan dengan Rektor UPI, Menteri Karding menyampaikan pentingnya membangun ekosistem pendidikan migrasi di perguruan tinggi. Kita bisa konsolidasikan kerjasama yang kita coba dorong terbentuknya Migran Center. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melakukan audiensi dengan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI pada Senin 7 Juli 2025. Dalam pertemuan dengan Rektor UPI, Menteri Karding menyampaikan pentingnya membangun ekosistem pendidikan migrasi di perguruan tinggi. Menteri Karding juga mendorong Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI untuk membentuk Migran Center, pusat pendidikan integrasi yang menyiapkan generasi muda sejak awal untuk bekerja di luar negeri. Idealnya, sejak semester awal sudah ada peminatan, bahkan kelas migran yang membekali mahasiswa dengan bahasa asing, keterampilan, serta kesiapan mental dan budaya. Lebih lanjut, Menteri Karding menuturkan, pembentukan Migran Center bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, sekolah, swasta, ataupun Pemda. Yang penting ada ruang yang bisa dipakai untuk mempersiapkan masyarakat kita berangkat ke luar negeri dengan harapan yang dikirim ini adalah orang-orang yang memiliki skill yang baik. Akan lebih baik malah kalau di universitas di semester awal sudah ada peminatan. Akan lebih baik lagi kalau ada kelas migran. Jadi yang dipetahkan sejak awal itu mau kerja ke luar negeri, ya udah kita siapkan bahasanya sejak awal, kita siapkan ininya sejak awal. Oleh karena itu saya kira satu yang mungkin kita bisa konsolidasikan untuk kerjasama yang pertama adalah bidang pendidikan dan pengajaran melalui pembentukan pusat pelatihan terintegrasi. Lebih lanjut, Karding menuturkan bahwa Kemen P2MI membuka peluang kerjasama untuk memetakan kebutuhan kompetensi SDM migran agar pelatihan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial yang menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama. Dan bansos diterima oleh mereka yang berhak, maka kami mohon bantuan sekarang kepada PPATK. Untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di kantor PPATK pada Jumat 4 Juli 2025. Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos hanya diberikan kepada yang benar-benar berhak. Mensos menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama. Analisis ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos. Data-data sudah kami sampaikan, masalah-masalah yang kami hadapi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan ada tindak lanjut. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menuturkan bahwa PPATK siap membantu Kemensos dan PPATK akan melakukan eksplorasi atas data yang diserahkan oleh Kementerian Sosial. Apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden melalui Pak Mensos bahwa bansos itu harus tepat sasaran, digunakan secara benar,
dan kepada orang-orang yang tepat juga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami menemukan beberapa data memang yang anomali dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos. Lebih lanjut, Kepala PPATK berharap bahwa bansos akan lebih efektif dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian akan tindak tegas pelanggar komitmen untuk harga minimal ayam hidup yaitu Rp18.000 per kilogram. Langkah ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjaga iklim perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda turun langsung ke Malang untuk memastikan peternak mandiri tidak dirugikan. Langkah ini adalah bagian dari upaya bersama menjaga iklim perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Dalam kesempatan itu, Agung juga berdialog dengan peternak dan menanyakan harga jual untuk ayam hidup di sana, yaitu di angka Rp18.000 per kilogramnya. Menurutnya, harga Rp18.000 merupakan harga pokok produksi yang disepakati oleh seluruh asosiasi peternak unggas di Indonesia, baik yang menghimpun peternak besar, integrator, maupun juga peternak mandiri atau peternak rakyat. Rp18.000 ini juga merupakan harga minimal berdasarkan hitungan harga produksi dengan biaya pakan, biaya bibit, dan operasional pemeliharaan. Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar komitmen harga minimal ayam hidup Rp18.000 per kilogramnya. Yang menjual harga di bawah harga pokok produksi, kami jamin kita pasti tahan rekomendasinya, kita tidak akan pernah terbitkan dan bahkan kita blacklist. Menurutnya, harga tidak sekedar persoalan angka, melainkan sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap peternak rakyat lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh menjalin kesepakatan bersama terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta mengoptimalkan aset negara. Kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Penandatanganan kesepakatan berlangsung di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 4 Juli 2025. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalani kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menjaga aset milik negara. Agung juga menyebut pentingnya dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan lahan secara komprehensif. Rangka tentu mengamankan aset negara, aset pemerintah di lahan di lokasi Kabupaten Bener Meriah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian seluas 340 sekian hektar. Dan tadi kita sudah diskusi dengan Pak Bupati bahwa semangat ini harus kita tuangkan dan realisasikan karena pemerintah tidak boleh kalah untuk menggunakan aset. Tentu harus kita manfaatkan betul-betul dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengamankan dan memanfaatkan aset pemerintah pusat tersebut. Karena aset pemerintah juga tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pembangunan kawasan pertanian dan peternakan terpadu berbasis optimalisasi aset negara. Kementan berharap kerjasama ini dapat menjadi model nasional yang mendukung produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak lokal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Bahlil menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program desa berlistrik hingga mencapai 100%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi Kabupaten Sarmi, Papua, tepatnya di Kampung Berber, Distrik Bonggo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Bahlil menargetkan sebanyak 300 rumah di Distrik Bonggo, Sarmi, Papua bisa menikmati akses listrik dari pemerintah melalui PLN pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat memperoleh keadilan energi, terutama akses listrik hingga ke tingkat desa dan rumah tangga. Menyangkut dengan listrik, 300 rumah yang belum disambung, yang 300 rumah diselesaikan tahun ini juga. Saya juga ingin untuk memberikan apa yang saya bisa berikan untuk Papua. Jadi saya mohon, jangan karena ada satu dan lain hal, kita punya hubungan, kekerabatan, kedamaian, persaudaraan, tali kekeluargaan ini tercerai-berai oleh hal-hal yang menurut kita sesaat. Kita juga jangan terlalu lama izin-izin yang ada di Papua ditahan oleh orang-orang yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Sehingga ekonomi kita berharap hanya APBD terus. Kita ini orang Papua ini terlalu baik untuk Republik. Karena kita cinta Republik. Diketahui Kementerian SDM menargetkan seluruh desa yang belum teraliri listrik akan mendapatkan akses energi dalam 5 tahun ke depan. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari agenda Kabinet Merah Putih, Kementerian Lingkungan Hidup akan menindak tegas pelanggaran di lingkungan kawasan Puncak Kabupaten Bogor menyusul terjadinya longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Kementerian Lingkungan Hidup pun akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi dari daerah hulu Sungai Ciliwung tersebut. Penanganan tersebut dilandasi oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga saat ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Damkar serta masyarakat ikut membantu dalam pencarian korban longsor yang berada di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nanti tim SAR gabungan melakukan evakuasi dalam pencarian akan difokuskan di aliran sungai. Korban hilang dalam peristiwa longsor di Puncak diketahui bernama Oden berusia 45 tahun, warga asal Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ia dilaporkan hilang saat sedang memancing di lokasi pemancingan di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Kasih Koperasi dan Siaga Basarnas Kantor SAR Jakarta, Rizky mengatakan, pencarian yang telah memasuki hari kedua terkendala oleh cuaca buruk. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak Sabtu menyebabkan peningkatan debit air sungai secara signifikan, sehingga menyulitkan tim penyelamat. Untuk hari ini kami tim SAR gabungan bersama dengan teman-teman dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD, Damkar, dan potensi SAR lainnya, kami hari ini membagi menjadi 2 seru. Untuk seru pertama itu proses pembersihan atau pencarian di lokasi longsor. Kemudian untuk yang seru keduanya, kami melakukan penyisiran di sekitaran sungai, karena disinyalir atau diduga bahwa si korban ini bisa hanyut juga di aliran sungai. Oke, untuk kesulitan yang faktor paling utama adalah dari sisi cuaca. Karena dari semenjak hari Sabtu itu hujan dengan intensitas yang cukup deras, lebat, dan durasi yang lama, terutama di sisi atas dari sungai yang menyebabkan terjadinya banjir di aliran sungai, yang itu yang kita patut waspadai karena teman-teman bekerja di aliran sungai. Kemungkinan terbawa hanyut ada karena dari sisi tempat kejadian itu sangat dekat sekali dengan sungai. Dan pada saat kejadian memang arus atau debit sungainya airnya sangat tinggi sekali. Menurut Rizky, tim pencari dari Basarnas, BPBD Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat terlibat dalam operasi ini. Mereka menyisir sungai dengan bantuan perahu karet dan menggunakan alat berat untuk membersihkan reruntuhan di lokasi longsor. Diketahui longsor terjadi setelah hujan mengguyur kawasan Puncak pada Sabtu 5 Juli. Material longsor berupa tanah dan batu menimbun bagian tebing di sekitar aliran sungai kecil yang menjadi lokasi memancing warga. Dari Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Diplomat muda Kemlu ditemukan tewas. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah tempat usaha di Jalan Kemang Selatan, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Jakarta pada Senin malam. Banjir juga memutus arus lalu lintas menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Wilayah Kemang, Kecamatan Mampang menjadi salah satu wilayah di Jakarta Selatan dengan titik banjir terbanyak pada Senin malam. Selain mengenangi ruas Jalan Kemang Utara dan Kemang Raya, banjir juga merendam sejumlah tempat usaha di kawasan Kemang Selatan. Tingginya intensitas hujan lokal dan meluapnya air dari kali penghubung menjadi faktor terjadinya banjir. Kawasan ini sendiri mulai terendam banjir saat hujan deras mengguyur kota Jakarta pada Senin malam. Selain mengenangi ruas jalan, banjir juga merendam sejumlah toko bunga dan beberapa tempat usaha yang berada di kedua sisi jalan. Akses menuju sebuah pusat perbelanjaan bahkan tidak bisa dilintasi kendaraan akibat tingginya banjir. Heru Kemang juga kadang masuk juga. Nggak bisa bang, saya pedagang sih. Ya paling juga goceng. Di situ ya kalau udah surut ya bisa jalan. Seiring hujan yang telah berhenti dan menurunkan debit air dari kali penghubung, banjir di kawasan ini pun perlahan surut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya mengenai ratusan rumah di kawasan Pondokarya Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam yang terendam banjir setinggi 1 meter akibat hujan deras dan luapan Kali Mampang. Warga yang pulang beraktivitas pun tak bisa mengakses jalan menuju rumah karena tingginya air dan derasnya arus. Beginilah suasana pemukiman warga Pondokarya Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air di Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Salah satu warga yang hendak pulang usai bekerja mengaku tak bisa mengakses jalan ke rumahnya karena tingginya air dan memilih menunggu perahu karet. Terus ini gimana? Nunggu sih, paling katanya ada perahu, cuman nggak tahu nanti. Tadi sih lihat orang-orang sih sepinggang seperut. Sudah semeter lebih ya? Ini keganggu nggak dengan ada kerap banjir di Pondokarya? Ganggu sih, karena apalagi kan Senin besok masih kerja lagi, ini udah jam 9:30. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Banjir melanda ratusan rumah di perumahan Ciledug Indah dan Duren Village, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Ketinggian air hingga mencapai 80 cm. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga memutus jalan KH Hashim Asyari, penghubung Kota Tangerang, Jakarta, lumpuh. Petugas BPBD Kota Tangerang mulai mengevakuasi warga terdampak banjir dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm merendam ratusan rumah di 2 perumahan, yakni perumahan Ciledug Indah dan Duren Village. Banjir disebabkan luapan Kali Angke yang tidak dapat menampung debit air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut, sebanyak 1.150 kepala keluarga atau lebih dari 2.300 jiwa terdampak dan harus mengungsi, dan sebagian memilih bertahan karena rumahnya berlantai 2. Selain itu, banjir juga merendam jalan KH Hashim Asyari. Akibatnya, jalan penghubung antara Kota Tangerang, Jakarta lumpuh. Menurut seorang warga yang ingin berangkat bekerja, Dewi menyampaikan tidak dapat melintas karena jalan terendam banjir. Kendati begitu, ia tetap memaksa berangkat bekerja dengan cara apapun agar bisa melintasi banjir. Ya, mau berangkat kerja. Terus bagaimana, Bu? Ya, tadi kan biasanya kan bawa motor kan. Pikir aku naik jemputan biar banyak nih sama teman-teman. Gak taunya banjir, malah jemputan juga nggak bisa lewat. Solusinya sih pengen naik gerobak sebetulnya. Cuma nggak tahu nih gerobaknya lagi nunggu di sana. Tadi sih tim SAR yang kebetulan aku lihat udah ada ya, tim SAR itu mungkin lagi evakuasi yang di dalam arah kan. Kayaknya disediakan bis buat nyebrang. Biar ada bis aja ke nyebrang ke sana. Ini Bu sendiri terlambat nggak nih kira-kira? Terlambat, maksudnya jam 7, udah setengah 7 ini. Sementara Erni, warga yang juga ingin pergi bekerja, menyampaikan akan menggunakan jasa gerobak untuk melintasi genangan banjir di Jalan Ki Haji Hashim Asyari karena sudah telat. Iya, sama mau berangkat kerja juga. Terus bagaimana, Bu? Dia terganggu amat lagi, sangat terganggu.
Terlambat nggak Bu kira-kira? Pasti terlambat. Ya pengennya sih naik gerobak. Bayar apa gimana? Ya pasti bayar. Nggak apa-apa biar bayar juga. Iya biar bayar juga nggak apa-apa. Soalnya kan penting ini kerjaannya maksudnya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial menegaskan, bantuan sosial selalu dikerahkan setiap kali terjadi bencana termasuk banjir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bantuan dilakukan melalui dukungan shelter dan logistik sesuai hasil asesmen di lapangan. Kementerian Sosial menjalankan skema bantuan sosial adaptif yang disiapkan secara khusus untuk mengatasi dampak bencana alam termasuk banjir. Gus Ipul menjelaskan melalui mekanisme terpadu, Kemensos turun bersama Pemda melakukan asesmen di lapangan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Nantinya bantuan yang dikirimkan Kemensos meliputi dapur umum, tenda pengungsian, sarana air bersih, permakanan untuk anak dan ibu, hingga paket-paket kebutuhan khusus. Pengiriman logistik dilakukan dari gudang terdekat agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Oh, selalu ada. Jadi itu namanya bansos adaptif. Ya, jadi itu khusus kalau ada bencana segala macam kami siapkan secara khusus. Ya, sudah ada mekanismenya itu. Jadi selama ada banjir, ada ini, Kemensos selalu ada di dalam dua hal, shelter dan logistik. Ya, sesuai asesmen aja. Jadi misalnya ini ada banjir di Jakarta, kita turun bersama pemerintah DKI atau daerah khusus Jakarta. Jadi dengan Pemprov Jakarta kita turun asesmen berapa yang dibutuhkan, kita keluarkan dari gudang. Dan gudang terdekat sesuai kebutuhan. Ya. Oh, datanya lumayan, saya udah punya kemarin itu tapi saya tidak bawa itu. Data selama tahun 2025 ya. Selalu ada kita lengkap. Jadi ke setiap banjir, setiap ada bencana, ya, bencana alam, itu kami selalu hadir di shelter sama logistik. Jadi kita bantu misalnya dapur umum, pembuatan tenda untuk pengungsian, sarana air bersih, itu kita bantu. Permakanan ya, untuk anak-anak, ya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan ibu-ibu, itu kita udah siap paket-paket. Berapa yang kita bantu sesuai hasil asesmen bersama pemerintah daerah, kita nggak pernah sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Menggalang donasi mengatasnamakan agama, 2 warga negara asing asal Pakistan diamankan petugas imigrasi Bandar Lampung. Dari pemeriksaan, keduanya ternyata beraksi dengan cara berkeliling masjid di kota Bandar Lampung untuk meminta sumbangan secara ilegal yang hasilnya dikirim ke negara asal. Petugas imigrasi Kota Bandar Lampung tangkap 2 orang warga negara asing asal Pakistan yang kedapatan melakukan aktivitas ilegal. Kedua WNA ini yakni Abdurrahman dan Hussein Buks yang melakukan aktivitas ilegal dengan cara menggalang donasi mengatasnamakan agama di wilayah Kota Bandar Lampung sejak sebulan belakangan. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung, Said Ismail, menyampaikan 2 WNA yang hanya memiliki visa kunjungan ke wilayah Indonesia tersebut menggalang dana dengan cara berkeliling ke masjid-masjid yang hasilnya ternyata dikirim ke negara asal mereka. Mereka datang ke Bandar Lampung ini meminta sumbangan, ya, antara masjid ke masjid, minta sponsor untuk donasi mereka yang mungkin rencananya dari pendalaman kami akan dikirimkan ke negaranya. Kita lihat cara kerjanya, ya, meminta donatur dari masjid ke masjid. Tentu ya, kita tahu kalau masjid ke masjid pasti kaitan dengan agama, ya. Tapi masih kita mendalami. Saat ini 2 WNA asal Pakistan tersebut masih dilakukan pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Kota Bandar Lampung untuk mengetahui jaringan keduanya dan bakal dideportasi jika terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal,
melakukan peninjauan di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Peninjauan ini dilakukan seiring adanya bencana longsor di sejumlah wilayah di kawasan Puncak. Menteri Hanif menegaskan akan menindak tegas bangunan ilegal yang menyebabkan longsor dan menimbulkan korban jiwa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau 2 lokasi bencana longsor di kawasan Puncak. 2 lokasi tersebut merupakan bangunan villa di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan peninjauan pada Senin siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan akan menindak tegas bangunan-bangunan ilegal di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi pemicu longsor dan menimbulkan korban jiwa. Langkah ini merupakan respon cepat pemerintah terhadap kejadian longsor di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Menurut Hanif Faisal, berdasarkan laporan awal, longsor terjadi setelah hujan deras dengan intensitas lebih dari 150 mm dalam 2 hari terakhir. Kondisi lahan yang terjal dan tidak dilindungi vegetasi memperparah kerentanan wilayah tersebut. Ada korban jiwa di lokasi ini. Jadi kebetulan Pak Camat tamu yang sedang berkunjung masih di puncak siang. Ini tidak diperbolehkan bangun seperti ini. Kami akan melakukan segera penanganan hukum lingkungan karena sudah menimbulkan korban jiwa pada pasal 98 kepadanya minta bertanggung jawab dengan sampai 10 tahun penjara dan denda juga sampai 1 miliar. Ini akan kami kenakan karena memang penanganan kasus lingkungan ini agak lama ya, kita ambil ini kemudian dari simulasi dari ahli, kemudian baru kompetisi biasanya dibutuhkan waktu sampai 3 bulan. Selama 3 bulan nanti saya sudah Pak Camat, Pak Lurah, sementara kemudian diamankan aja dulu. Kalau yang lainnya kita segera akan dorong kegiatan dengan edukasi dengan tanaman keras karena kita sudah lihat ini sangat rawan longsor juga diperkenankan. Ditambahkan Hanif, tindakan tegas terhadap bangunan ilegal di Puncak merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu yang semakin kritis. Penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ironisnya, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangyunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencana yang akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Daru Pangyunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malaus, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.